Misalnya apa? Kebutuhan yang bisa terjawab dengan berorganisasi itu apa? Misalnya Mau nyalon KPU? Secara sederhana saya ingin menjadikan Kopri itu sebagai institusi kaderisasi dan juga organisasi perempuan yang memiliki daya saing dan juga keunggulan secara kompetitif dan juga bisa menjadi bagian kejayaan Indonesia Emas 2045. Misalnya di lingkungan Kopri tersendiri begitu. Kita harus selesai dulu nih di hulunya untuk sampai ke hilirnya. Selesai itu gimana definisinya? Dimulai dari masa pengrekrutmennya yang lebih maksudnya baik. dia di internal itu kaderisasinya ditata lebih bagus. Ditata yang lebih bagus, yang sistematis dan juga tepat sasaran. Kalau boleh kita Memang juga. ketua Kopri yang sekarang nggak tepat sasaran? Oh tepat, pasti. Lalu bagian mana yang harus diperbaiki kalau sudah tepat? Ada kreativitas yang harus dibangun, Mas. Berarti yang ketua Kopri sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dalam acara talk show Peci dan Kopi di Suara Nahdlatul Ulama. Kita kali ini akan ngebahas mengenai Kongres PBPMII. Kongres PMII yang diselenggarakan oleh pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Katanya yang ke-21. Konon nanti akan diselenggarakan di Palembang. Sekitar Bulan Agustus, oke. Dan kita sudah kehadiran Wiwi Robiatul Adawiyah. Halo Wi, apa Halo, kabar? Mas, alhamdulillah. Mas sehat, Mas? Alhamdulillah. Kamu sendiri gimana? Fit, fresh? Lagi keliling-keliling Ya gitu lumayan, udah ya. setengah tahun inilah. Wiwi ini adalah salah satu kandidat ketua Kopri PMII. Kalau nggak berubah nanti jadi kandidat PBPMII. Karena prosesnya cukup panjang ya Wi ya. Dia punya banyak pengalaman di PMII dan kita nanti akan tanya-tanya nih. Sampai pada kenapa dia harus mencalonkan diri, dia kebawa mimpi apa yang membuat dia harus maju nantinya. Oke, Wiwi sekarang usia kamu berapa? Di bulan ini usia 26 tahun. Mirip ya? Dengan? Ya seumuran lah. Oh iya. Oke lah, boleh lah. Lalu terus kemudian dari kamu lahir di? Lahir di Jakarta. Di Jakarta. Berarti kelahiran tahun berapa tuh? 97. Menuju 27. 97 ya. Zaman-zaman nggak enak itu ya. Iya krisis sih. Waktu Lebih itu. tepatnya kayaknya orang tua sih ya. Iya. Apa yang terjadi? Ceritamu apa sejak kamu lahir terus sampai sekarang itu ada di PMI, apa ceritanya itu? Kamu lahir di mana? Di Jakarta. Oke. Saya lahir di Jakarta yang kebetulan memang notabene dari seluruh proses sepanjang 26 tahun hidup itu selalu di Jakarta Di begitu. Jakarta ya. Dengan kota metropolitannya, dari mulai ya SD, MTS, MA, kuliah S1, S2 itu semua proses dijalani di Jakarta. Berarti nggak pernah mudik ya? Pasca menikah baru bisa mudik. Setelah menikah kamu tahu rasanya mudik. Sensasi mudik, cari tiket gitu-gitu, rame-rame, bawa barang banyak gitu. Lebih ke prepare saldo aja sih. Itu yang kita rasakan. Oke, di PMI sendiri apa ceritamu? Mulai dari awal masuk itu tahun berapa? Saya pertama kali mapaba itu lebih tepatnya di 2014. Oke. Di 2014 sebenarnya waktu itu proses saya itu dimulai waktu di pondok pesantren. Karena pondok pesantren saya di Jakarta, nama pondok pesantrennya adalah Pondok Pesantren Aziadah, yang notabene NU. Dan organisasi di dalamnya itu salah satunya adanya PMII. Kalau setiap pagi saya mengabdi, mengajar di sekolah, megang kelas, mengajar ibtidaiyah, kemudian sorenya saya kuliah. Berapa tahun mondok dulu? Mondok sih waktu itu 3 tahun. Aliyahnya aja. Aliyahnya aja. Iya. Kemudian sorenya kuliah, menjalani proses dan bertemulah dengan PMII. Dikenalkan pada saat itu. Kebetulan juga pada saat itu prosesnya kalau dilihat komisariat saya sendiri pada saat itu masih vakum. Kemudian
teraktivasi kembali di periode saya dan akhirnya sekarang berjalan sudah 10 tahun. Oh, menarik. Proses di PMI karirnya apa aja? Yang udah kamu jenjang karirmu itu dari daftaran terus jadi apa gitu? Mungkin lebih tepatnya ruang pengabdiannya kali ya Mas. Ya, apapun lah riwayatnya namanya. lah, Ya. begitu, kira-kira begitu. Saya dulu karena proses di komisariat itu masih vakum, jadi pertama kali saya menjadi sekretaris komisariat. Sekretaris komisariat di periode pertama, di periode kedua menjadi sekretaris komisariat lagi. Oh itu. Nah di periode kedua itu baru sudah menjadi definitif komisariatnya. Aha. Setelah di situ saya beranjak di kepengurusan cabang. Di kepengurusan cabang periode pertama saya menjadi bendahara Kopri cabang Oke. PMII Jakarta Timur. Oke. Kemudian melihat kegelisahan yang ada, saya maju lah menjadi ketua cabang PMI Jakarta Timur. Setelah itu di 2019 menjelang COVID, agak puasa dulu. Oke. Karena pada saat itu lagi mulai tahapan prosesi kongres di Balikpapan. Oke. Kongres yang dibagi-bagi itu. Ya, yang dibagi menjadi 5 zona. Kemudian di 2021-nya saya diamanahi sebagai Wasekjen PBPMII bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan riset. Oke, itu dari tahun 2021. 2021 sampai 2024 ini ya. Oke. 4 tahun ya, 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun betul ya, 3 tahun. Oke, berarti S1-nya di STAI Aziadah. Di STAI Aziadah. Manajemen Pendidikan. Manajemen Pendidikan. Sekarang Sedang proses ujian akhir. Kandidat master berarti ya. Kandidat master. Di Universitas Negeri Jakarta. Oke. Manajemen Pendidikan juga. Menarik sekali. Ini sempurna ya jenjangnya, mulai dari sekretaris komisariat 2 kali, Bos. Terus kemudian ketua bendahara, sekretaris pernah, bendahara pernah, ketua cabang akhirnya ya kan. Terus kemudian Wasekjen PBPMII bidang pendidikan. Pendidikan dan utang piutang apa tadi? Pendidikan, ilmu pengetahuan dan riset dong. Oh, Mas. pendidikan, ilmu pengetahuan dan riset. Oke. Menarik. Nah, isu yang sering digelutin apa biasanya yang di PMI itu yang menjadi tantangannya yang sering dihadapin gitu sepanjang ini? Pada prinsipnya sih di satu periode ini di PBPMII tentu teman-teman maupun saya pribadi sudah banyak yang dilakukan, produk dan karya itu juga sudah banyak. Tapi yang paling penting adalah pasti kita fokusnya terhadap pembangunan. Pembangunan itu bukan hanya yang bersifat secara bentuk fisik, tapi juga yang imaterinya yaitu sumber daya manusianya juga. Oh, pembangunan manusia, SDM-nya ya. SDM-nya apa tantangannya pembangunan sumber daya manusia di PMI itu? Sekarang sih secara mendasar yang saya pahami dan saya lihat, kegelisahan kita tuh secara mendasar bahwa sekarang populasi kita itu kan dihiasi dengan teman-teman milenial dan Gen Z. Saya pribadi boleh bilang bahwa saya juga Gen Z. Oke. Dan kadangkala kita itu kan punya banyak terminologi terhadap Gen Z yang dianggap sebagai generasi instan, generasi sandwich. Dan rasanya dengan kehadiran kita, dengan teman-teman mahasiswa baik di PMII maupun Kopri, ingin melepas belenggu tersebut begitu. Dengan adanya terminologi terhadap teman-teman di generasi milenial dan juga generasi Gen Z. Rasanya kita ingin melihat bahwa perubahan yang akan datang itu akan dihiasi oleh kita semua. Kalau sekarang kita melihat teman-teman aktivis yang dulu metodenya misalnya agak terlambat, nggak tertib, kuliahnya molor dan lama, sekarang kita harus sudah mulai unjuk gigi terhadap skillnya, kompetensinya. Kemudian yang lebih penting keilmuan-keilmuan yang tidak hanya sekedar dipelajari di akademik aja, tapi juga keilmuan di luar akademiknya. Oke, kita persingkat ini. Pertanyaan sederhananya ini ya. Kenapa seseorang itu harus berorganisasi? Gen Z sekarang itu harus berorganisasi. Apa sih kelebihannya ketika dia berorganisasi dan saat dia tidak berorganisasi? Bedanya apa? Secara sederhana, bagian dari pengorganisarian ini rasanya itu bisa lebih menunjukkan eksistensi dan juga entitas kita begitu. Menunjukkan dan juga sebagai kelompok dari kalangan Gen Z maupun juga milenial. Oke. Yang Gen Z pada saat ini kan
sebenarnya dari raganya dan rasanya itu memerlukan banyak dukungan, memerlukan banyak kelompok yang bisa sama suaranya secara frekuensinya juga sama, dan itu bisa terkelompokkan, terfasilitasi melalui organisasi. Yang juga kebutuhannya juga bisa diadopsi melalui organisasi. Misalnya apa? Kebutuhan yang bisa terjawab dengan berorganisasi itu apa? Misalnya Mau nyalon KPU. Misalnya teman-teman Gen Z yang saat ini punya kegelisahan di tingkat S1 begitu. Itu banyak sekali pengangguran dari lulusan-lulusan sarjana. Emang kalau masuk organisasi ketika muda terus ketika lulus nggak jadi pengangguran? Artinya kita punya kecakapan dalam mental. Kita punya kecakapan. Punya mental yang cukup untuk menganggur. Atau kita gimana? punya kecakapan dalam mental, punya kecakapan dalam wawasan yang lebih luas. Kemudian juga jejaring yang rasanya itu bisa juga diakomodir dan juga diadaptasi oleh teman-teman Gen Z dan juga milenial. Jadi punya jejaring ya yang pertama ya. Pasti punya jejaring. Pada akhirnya ya. Memang itu juga ya kelihatan sih. Jadi pada akhirnya teman-teman ketika lulus itu kadangkala memang IPK terus kemudian tidak terlalu digunakan di belantara kehidupan nyata kalau bisa dikatakan. Tapi jejaring itu lebih dibutuhkan ya pada akhirnya ya. Misalnya mau daftar KPU kan? Itu daripada punya IPK 4,0 itu lebih bagus yang punya jejaring. Kira-kira benar gak sih gitu? Artinya kita di dunia kerja juga gitu. Artinya kita harus banyak persiapan aja sih Mas. Persiapan dari secara sumber daya manusianya yang punya kualitas dan kompetensi, artinya kita punya wawasan yang luas, pengetahuan yang memadai. Tapi juga di samping itu kita punya kecakapan untuk berjejaring dalam menjaga hubungan bersosial. Selain berjejaring, apalagi kelebihannya? PMII itu sebagai organisasi menjamin anggotanya lebih pintar daripada nggak berorganisasi nggak? Organisasi itu bisa membentuk kader-kader kita itu menjadi lebih siap diposisikan dimanapun, di zaman manapun, di situasi dan kondisi apapun. Jadi kita secara kelembagaan baik dalam kepengurusan maupun juga yang dalam struktural itu dituntut untuk itu semua. Dan kami kader-kader PMII yang di dalamnya itu punya rasa tanggung jawab untuk bisa mengadopsi atau juga memelihara hubungan baik dari segi sosial maupun juga dalam ruang kekeluargaan maupun juga bermanfaat untuk lingkungan juga, Mas. Oke. Ada statement begini, ini menarik ya karena beberapa waktu lalu sempat viral Andi F. Noya, Kick Andy, si Kick Andy itu rame bilang awalnya ketika dia merekrut pekerja muda, anak-anak muda yang untuk bergabung dengan timnya Andy itu, dia melihat dari IPK-nya. Jadi dari kampusnya dulu nih, kampus yang bagus-bagus diutamakan, yang jelek-jelek disingkirin lah. Terus kemudian dari kampus-kampus itu IPK-nya yang 4,0. Ternyata ketika 2 tahun berjalan, it doesn't work. Jadi dia tidak berhasil membentuk tim yang solid ternyata, IPK dan kampus bagus itu. Karena faktornya adalah mental yang cukup untuk memperbaiki apa yang tidak baik di dalam lingkungan organisasinya. Dia dibutuhkan mental organisasional gitu. Itu di-provide nggak kekuatan mental di PMII itu? Karena PMII ini notabene itu dari kalangan-kalangan santri, kemudian juga banyak nggak santri juga kan? Banyak juga dari kalangan kampus-kampus yang bergerak di bidang agama, kemudian juga yang di universitas negerinya juga banyak. Dan kami yang punya latar belakang sebagai aktivis, tentu kan perjalanannya ini akan berbeda dengan teman-teman yang non aktivis. Apa bedanya? Ya itu tadi yang Mas sebutkan, tadi salah satu jaringan. Ya, terus kemudian diperkuat dengan kesiapan mentalnya, itu pasti lebih teruji. Kenapa anak PMII atau organisasi secara umum itu mentalnya lebih teruji? Karena kita banyak mendapatkan momen, banyak menemukan fenomena kehidupan. Maksudnya mau bilang konflik kan? Enggak sih Mas, lebih ke banyak tantangan gitu secara pribadi. Misalnya apa? Loh, kita sebagai aktivis pasti pernah lah punya masa-masa di saat sulit dalam kepengurusan. Apa kesulitannya itu? Dalam menjalankan roda organisasi dan mekanisme organisasi. Ya sederhananya begitu. Itu kan sesuatu yang
untuk ngebangun kemandiriannya itu ada masa-masa tersulit buat kita. Fasenya itu pernah dihadapi. Jadi kalau orang ber-PMII ketika dia menjalankan organisasinya, pertama dia akan dihadapkan dengan urusan finansial organisasi ya. Dan dia akan berusaha untuk solve the problem, untuk komunikasi ke beberapa teman, beberapa jaringan untuk menyelesaikan masalah itu. Dan itu salah satu faktor membuat si anak muda yang ikut berorganisasi itu lebih dewasa daripada yang tidak berorganisasi. Gitu ya. Yang kedua kan banyak konflik tuh. Betul. Itu bermanfaat nggak sih konflik ini kan kamu dari komisariat, terus bendahara Kopri, ketua cabang, wasekjen. Saya membayangkan kalau kamu seorang petarung itu sudah banyak bekas lukanya lah kira-kira ya, karena wah itu udah tusuk sana sikut sini gitu. Itu membuat orang tangguh kan kalau ini. Itu benar nggak sih itu terjadi di PMI itu? Adanya konflik itu kan sebenarnya cuman cara persepsi kita, cara pendapat kita yang berbeda aja, Mas. Apa cara yang lebih halus untuk mengatakan konflik? Dinamika, betul. Oke, ya dinamika yang pernah kita lalui semasa muda itu kan bagian dari pendewasaan kita untuk terus tumbuh dan berkembang, Mas. Oke. Saya sih juga percaya kalau seandainya fenomena konflik ataupun dinamika yang saat ini kita alami tapi kita tarik dengan kacamata yang lebih luas, itu rasanya akan menjadi jenaka juga gitu buat kita. Maksudnya jadi, lucu-lucuan lah ketika pasti akan menjadi ini. momentum lucu-lucuan yang fenomenanya bisa kita lihat mungkin 2 tahun 3 tahun setelahnya. Aku percaya bahwa konflik itu adalah pengalaman yang mahal yang bisa membuat kita itu mengubah cara pandang tentang kehidupan secara umum ya, baik dalam organisasi, kelak di dunia kerja dan seterusnya. Aku punya pertanyaan yang agak personal. Oke. Apa pengalaman terbaikmu yang membuatmu waktu itu sampai hampir menyerah lah ya, sampai capek menghadapi itu sehingga membuatmu saya berhasil melalui itu dan cukup membanggakan dan mengantarkanmu sampai hari ini. Karena kamu tidak mungkin sampai di sini kecuali kamu melalui fase konflik yang atau dinamika lah bahasa halusnya itu. Mungkin saya secara pribadi karena ini sangat sensitif dengan personal, saya ingin menarik dari kondisi kehidupan aja sih ya, Mas. Kondisi kehidupan. Kondisi kehidupan di dalam keluarga misalnya begitu. Karena dalam kondisi keluarga saya sendiri, misal saya sejak kecil itu bersama dengan nenek saya dari ibu saya, ibunya ibu saya yang usianya juga cukup tua dari. Iyalah nenek gimana sih? Iya sih, karena pada saat itu udah 100 tahun begitu, Mas. Dan saya dihadapkan menjadi ketua cabang di Jakarta. Di saat kamu berdua sama nenek di rumah? Ya, bertiga dengan abang. Dan kondisi di rumah juga tidak memungkinkan untuk saya tinggal karena beliau juga harus digendong, harus dimandiin, harus diurusi segala keperluannya. Memang itu menjadi momentum yang gambling sekali buat saya. Jadi di saat yang bersamaan kamu ngurus nenek dan di saat yang bersamaan kamu ngurus organisasi. Saat saya mengurus organisasi, apalagi pada saat itu menjadi pimpinan basis di Jakarta Timur, yang saya juga berangkat dengan kepercayaan diri saya bahwa saya ingin menancapkan niat saya begitu. Dan punya hal yang gambling dengan keadaan rumah. Tapi rasanya di kondisi itu sederhana saya ungkapkan dengan saudara kandung saya, dengan abang saya sendiri yang dia laki-laki, abang lah ya, laki-laki. Dan dia mau berkompromi dengan saya, berbagi ruang dan peran. Berbagi ruang dan peran yang notabene mungkin abang saya sebagai laki-laki juga dia ingin punya banyak ekspektasi terhadap kehidupannya ya, dia juga ingin ada di dunia luar, dia juga ingin kerja, bersosial, lain hal sebagainya. Tapi saya percaya bahwa rasa sayangnya beliau, abang saya, dan juga rasa ketulusan yang dimiliki oleh orang tua saya yang ditularkan melalui nenek saya, itu yang menjadi magnet buat saya, yang membius saya dalam setiap pergerakan dan langkah-langkah dalam mengurus mekanisme organisasi, itu menjadi spirit sendiri buat saya. Itu sorry ya, ini agak personal akhirnya. Tapi sejak kapan kamu hanya sama nenek? Artinya sama orang tua? Sejak saya lahir sih, sejak bayi. Oh, sejak bayi? Ya, sejak bayi. Kamu sudah nggak punya orang tua? Ibu saya meninggal ketika melahirkan saya. Dan ayah saya punya kehidupan baru yang
tapi tetap berkomunikasi baik dengan Tapi saya. tidak di rumah. Tapi tidak di rumah, Tidak tapi tinggal tidak di jauh rumah. juga dengan saya. Tidak jauh juga. Iya. Cuma kamu Karena yang, masih di lingkup Jakarta juga. Oke, tapi kamu yang harus ngurus sama nenek itu ya. Betul. Oke, menarik. Dan di saat itu kamu melakoni semua proses itu tadi. Alhamdulillah. Ber-PMI itu. Alhamdulillah. Dan hidup sampai sekarang. Ada di depan Mas sekarang. Punya suami lagi ya. Alhamdulillah sudah 1 tahun menikah. Nyesel nggak? Oh sangat tidak. Itu ibadah terpanjang. Oke, baik. Menarik sekali. Nah, ini sekarang sebagai seorang aktivis ya. Jadi memang tadi sudah cerita bagaimana pengalamannya, kehidupannya. Terus menjadi seorang aktivis ini kan dia menjadi sebagai sebuah kelompok bagian dari masyarakat yang tugasnya adalah menyelesaikan persoalan-persoalan, menjadi bagian dari problem solution di dalam masyarakat kita, bukan menjadi bagian dari masalah ya kan. Iya. Menurutmu sekarang apa yang sangat perlu untuk dihadapi, terutama untuk sebuah organisasi kemahasiswaan aktivis selevel PMII? Apa tantangannya PMII itu? Sederhana, tantangan organisasi kita ke depan itu rasanya kita akan banyak pertarungan-pertarungan dan akan banyak kompetitor-kompetitor baru. Yang fenomena zaman itu sudah mulai berubah. Tentu. Kalau kita melihat organisasi itu kan seperti makhluk hidup yang punya masa untuk bertumbuh, berkembang, kemudian tua, bisa juga sakit, kemudian mati. Nah, proses ini kan tentu butuh perawatan. Nah, butuh perawatannya itu pasti punya momen di mana dia punya masa-masa sulit, adanya perubahan zaman, kemudian adanya persaingan. Nah, persaingan ini kan bagian dari tantangan itu sendiri. Saya melihat bahwa kami sebagai teman-teman aktivis dulu di tahun 2000-an, barangkali kompetitor kita dalam segi aktivis kita bisa melihat dengan teman-teman organisasi yang lain, organisasi HMI, aktivis yang lain lah. GMNI, ya kita bisa bla, boleh bla, bilang bla, bla. OKP Cipayung Plus kira-kira begitu. Ataupun dengan internal kampus, dengan BEM, dengan Senat, dengan Dema. Tapi rasanya kalau kita tarik sekarang, 1 dekade sejak 2014 itu sudah mulai berubah kompetitor kita. Kita melihat sekarang ada wajah-wajah baru, misalnya menjadi menteri muda, kemudian ada CEO muda, kemudian ada direktur muda, atau bahkan juga daya pengaruh yang lahir dari teman-teman influencer, teman-teman selebgram. Yang tanpa organisasi maksudnya? Betul, mereka itu punya power sendiri begitu. Yang ruang itu rasanya harus juga bisa dikendalikan oleh teman-teman aktivis. Jadi secara kasat mata kita bisa melihat hal tersebut. Tapi di samping itu juga Mas, kita melihat kondisi yang lebih jauh lagi, misalnya mahasiswa-mahasiswa lulusan luar negeri begitu. Itu menjadi pertarungan yang jadi berdaya saing juga. Betul, menjadi kompetitor utama kita juga bagi anak-anak bangsa ataupun juga aktivis dan juga organisatoris. Ini kompetitor dalam hal apa? Dalam hal kebaikan tentunya. Kompetitor dalam kebaikan atau merebut jabatan di masa depan atau gimana? Agak kasar sih ya Mas kalau merebut. Saya enggak suka bahasa halus. Oh iya siap. Tapi lebih bisa mengoptimalkan dan memberikan peran secara aktif terhadap kamu mau bilang teman-teman ini, correct me aktivis. if I'm wrong. Jadi kamu mau bilang bahwa di masa depan nanti ketika anak-anak PMII itu keluar dari organisasi, ada di lapangan pekerjaan, dia akan dihadapkan sama kompetitor-kompetitor yang banyak itu. Iya, kompetitor yang lebih banyak. Oke. I see the point. Nah, apa itu kan kompetitor ya? Kalau masalah yang besar yang menurutmu ada di Indonesia atau di dunia saat ini, tentu banyak ya masalah itu. Tapi yang akan menjadi prioritas, yang menurutmu seharusnya menjadi prioritas bagi PMII sebagai sebuah organisasi kemahasiswaan, itu apa sih? Melihat kondisi saya ber-PMII, terus menjadi aktivis dan juga menjadi organisatoris, rasanya kita harus lebih dahulu melihat kondisi internalnya terlebih dahulu. Kalau tadi saya bilang tantangan kita adalah melihat kompetitor yang lebih bervariasi, yang lebih beragam, tidak hanya dari kelompok teman-teman aktivis juga. Ke depan
kita akan bisa lebih aktif misalnya menonjolkan manajemen talenta bagi setiap kader-kader PMII ataupun kader-kader Kopri baik yang laki-laki maupun juga yang perempuan. Karena manajemen talenta itu nanti akan menjadi market pasar yang paling bisa berdaya saing, menjadi daya unggul yang bisa berkompetisi di setiap segala bidang. Dan itu rasanya harus disiapkan. Gimana caranya nyiapinnya? Misalnya saya menarik nih Mas secara sederhana. Kamu kan kebetulan juga selama 3 tahun terakhir ada di bagian pendidikan dan bla 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 terkait SDM itu kan ya. Bagaimana caramu nyiapin itu atau apa yang telah kamu lakukan deh untuk nyiapin itu? Karena itu pertanyaannya mirip dengan. Saya bicara mungkin prosesnya dulu. Yes. Dalam kepengurusan di PBPMII di 3 periode ini misalnya ada beberapa cakupan yang 3 sudah. periode itu periode siapa aja? Satu periode selama 3 tahun. Dalam satu periode itu di 3 tahun ini banyak capaian-capaian yang saya secara amanah kelembagaan sudah menjalankan. Salah satunya misalnya saya membuat badan penerbit PBPMII yang secara nasional kader-kader se-Indonesia itu dapat mengakses untuk membuat buku secara gratis. Penerbitan yang ISBN-nya akan kami urus. Kemudian di samping itu juga kami menciptakan wawasan-wawasan yang baru dengan banyak membuka kompetisi terhadap kader-kader untuk menulis dan kami dalam satu periode ini sudah membuat 4 buku. Dan itu juga menjadi capaian yang sebelumnya itu sudah menjadi target kami. Tapi juga di samping itu misalnya saya juga pernah menginisiasi untuk dibentuknya nama jalan. Ada nama jalan Haji Mahbub Junaidi. Apa kaitannya itu dengan SDM itu? Oh, ini saya bicara proses sebelumnya dulu. Itu adalah bagian dari capaian. Dari capaian itu kemudian saya berangkatlah terhadap kegelisahan-kegelisahan yang ada. Saya sebenarnya mau mendorong langsung nih Mas di podcast ini karena Mas dari dorong tadi, aja nggak apa-apa. Ya dorong terus. Karena saya melihat rasanya dari awal ini kita bicara dalam spektrum yang lebih luas, maka ingin saya persempit. Kalau saya pribadi misalnya mau menegaskan juga karena dalam kontestasi dalam 2 bulan ke depan saya berikhtiar dan ingin beritikat baik untuk ikut dalam kontestasi maju dalam pemilihan ketua Kopri PBPMII. Nah, dalam spektrum ini dari capaian-capaian saya yang tadi, saya tentu melihat juga Mas, ada banyak landscape kegelisahan yang saya amati. Misalnya di antara kepengurusan antara PMII dengan Kopri secara sederhana dalam kelembagaan. Itu akan selalu ada gap antara PMII dengan Kopri itu di dalam jelas kelembagaan. Pembagiannya itu. Kopri dan PMII itu. Jelas nggak pembagiannya? Pembagian dalam apa Mas? Dalam semua hal. Kekuasaan. Tapi sejauh ini saya berusaha selalu kolaborasi. Oke. Nah misalnya. Contoh misalnya pembagian itu kalau kongres itu yang biayai Kopri atau PMII sih? Bareng-bareng dong Mas. Oh bareng-bareng. 50-50. Kan dalam. Kalau 50-50 kata Cak Sayuri itu 70-30. Dalam mekanisme organisasinya kan juga kami ada SC, ada OC, kemudian ada Badan Pekerja Kongres dan itu kan yang terlibat tidak hanya yang PMI-nya, tidak hanya PMI-nya, Koprinya juga terlibat. Bagian dari penanggung jawab, pelaksana maupun pekerja kongresnya. Baik. Ini tadi sudah nyinggung mengenai pencalonan ya. Siap. Kita cek ini, siap nggak? Saya kebetulan juga secara personal kenal sama Wiwi mungkin 2017 kali ya. 2017 2018 dan cukup mengamati lah peran-perannya. Tapi saya ingin tahu apa sih yang mendorong Wiwi untuk maju selain biar jadi pejabat lah ya nanti ya. Jadi biar nanti track recordnya habis ketua dan wasekjen terus ketua Kopri kan layak jadi DPRD DKI misalnya ya kan, atau dari mana DPR RI misalnya nanti mau ke PKB jaringanmu dan seterusnya. Anyway, pertanyaannya balik lagi, apa yang mendorongmu untuk menjadi ketua Kopri? Karena itu yang akan, kalau kamu jadi ketua Kopri kira-kira langkahmu akan ke sana sebagaimana
AB misalnya ketika dulu diwawancara, kamu mau jadi apa sih? Apa bayanganmu tentang masa depan PMI? Apa bayanganmu tentang masa depan Kopri? Let's say kamu sekarang jadi ketuanya deh, mau ngapain? Oke, secara pribadi yang tadi saya sampaikan, apa yang menjadi itikat baik saya, niat untuk mencalonkan ketua Kopri Gak apa-apa, mau PBPMI. itikat baik, mau itikat buruk, gak apa. Yang penting kamu mau ngapain? Oh ya, oke. Secara sederhana, saya ingin menjadikan Kopri itu sebagai institusi kaderisasi dan juga organisasi perempuan yang memiliki daya saing dan juga keunggulan secara kompetitif dan juga bisa menjadi bagian kejayaan Indonesia Emas 2045. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena kita melihat dengan landscape kondisi Republik yang ada sekarang, teman-teman kalangan muda, baik yang laki-laki, terkhusus juga yang perempuan, itu bisa mengambil spektrum tersebut begitu dalam hal manajemen talenta terkait skill dan juga kompetensinya, yang itu harus bisa lebih dikedepankan. Karena misalnya di lingkungan Kopri tersendiri begitu, kita harus selesai dulu nih di hulunya untuk sampai ke hilirnya. Selesai itu gimana definisinya? Dimulai dari masa pengrekrutmennya yang lebih maksudnya baik. dia di internal itu kaderisasinya ditata lebih bagus. Ditata yang lebih bagus, yang sistematis dan juga tepat sasaran. Kalau boleh kita Memang juga. ketua Kopri yang sekarang nggak tepat sasaran? Oh tepat, Oke. pasti. Lalu bagian mana yang harus diperbaiki kalau sudah tepat? Ada kreativitas yang harus dibangun, Mas. Berarti yang ketua Kopri sekarang, Kreativitas, tapi butuh sentuhan lagi. oke. Butuh sentuhan kreativitas yang lebih adaptif sesuai dengan zamannya. Kamu nggak bilang ketua Kopri yang sekarang nggak adaptif kan? Oh sekarang maju dan mandiri. Maju dan mandiri, baik. Itu memang pertanyaan menjebak sih. Iya nggak apa-apa, Mas. Tapi anyway, kita bicara internal. Kamu membayangkan ada penataan organisasi, selalu memang ada ruang inovasi ya, perbaikan. Mungkin zamannya Maya sekarang itu sudah bagus, tapi kan selalu ada perbaikan, selalu ada penyempurnaan. Apa yang ingin kamu sempurnakan selain yang di internal tadi misalnya? Oke. Kalau bicara SDM ini kayaknya kalau saya lanjutkan, ini kan antara demand pasar sama supply dari Kopri atau PMII ya. Secara umum pasarnya sedang butuh apa, lalu PMI bisa menyediakan apa in terms of SDM. Menurutmu, lebih lanjut pertanyaannya, demand yang mana yang harus diisi oleh PMII? Dan Kopri. Dan Kopri. Karena saya tadi menyinggung membawa Kopri yang unggul dan kader yang unggulan, itu berangkat dari sumber daya manusianya, maka bicara soal sumber daya manusianya itu bagaimana proses dari hulunya dulu, Mas. Yes. Kita misalnya berangkat dari rekrutmen di tingkat paling dasar, yaitu ketika S1 ada Mapaba, kemudian juga SIG. Tapi lebih penting daripada itu, kita misalnya bisa melihat adanya soal teman-teman aktivis ataupun kader-kader PMII yang mereka itu sudah punya ekspektasi terhadap keilmuannya. Misalnya student oriented begitu. Secara profesional yang kita bisa menggiring, Mas. Maksudnya gimana itu? Jadi begini, ada bagian dari program prioritas secara strategis yang ingin saya sampaikan. Salah satunya adalah student oriented secara profesional. Teman-teman yang memang sudah menekuni keilmuannya ketika S1 selama 4 tahun. Dan kemudian tentu kan ada bagian dari beasiswa pendidikan, kemudian ada beasiswa profesi. Beasiswa pendidikan dan beasiswa profesi itu nanti akan menjadi bagian program strategis yang ingin saya sampaikan. Berarti nyariin beasiswa pendidikan dan beasiswa profesi. Teman-teman yang punya keilmuannya terhadap fakultasnya, yang itu nanti bisa kita bawa dan kita dorong dalam ruang yang lebih luas lagi. Jadi di pengurusan ke depan kamu mau ada Kopri dan PMI itu punya beasiswa untuk kader-kader. Ya, beasiswa pendidikan dan beasiswa profesi. Beasiswa pendidikan dan beasiswa profesi. Oke, itu satu. Lalu apa? Kemudian mengejawantahkan tadi yang sumber daya manusianya itu, kita ingin menciptakan kader-kader Kopri dan teman-teman yang perempuan itu punya talenta. Nah, talenta ini kan pasti kita melihat pasarnya, Mas. Ya, apa yang dibutuhkannya? Apa kira-kira yang dibutuhkan? Sebelum kita berangkat ke pasarnya dulu, kita juga melihat kondisinya dulu terlebih dahulu. Perempuan itu
salah satunya itu butuh di-endorse, Mas. Butuh di-endorse. Baik Oke. secara personal maupun juga secara kelembagaan. Laki-laki juga. Ya karena dalam konteks ini kan saya sedang bicaranya dalam konteks Kopri. Oke. Dalam konteks pemberdayaan perempuannya. Baik. Kira-kira begitu. Nah, yang saya bawa soal Kopri unggul dan kader unggulan ini kan bagian dari ingin menciptakan manajemen talenta agar kader-kader Kopri itu unggul terhadap skillnya dan juga kompetensinya. Nah, Oke. misalnya sederhana, Mas. Dari teman-teman Kopri yang sudah ada di S1, mereka punya keilmuan terhadap fakultasnya, ataupun juga di samping itu mereka punya keilmuan yang lain ataupun juga pendidikan vokasinya, itu agar bisa terfasilitasi oleh Kopri melalui misalnya ada sertifikasi profesi maupun juga beasiswa pendidikan. Setelah dari situ tentu ada pengawalan juga follow up yang harus dilakukan secara kontinu di kepengurusan, misalnya karena saya 1 periode berarti selama 3 tahun. Dari situ terciptalah kader-kader unggulan. Nah, saya ingin Kopri ke depan itu punya daya fokus menciptakan kader-kader unggulan di tiap-tiap provinsi. Misalnya satu provinsi 3 kader aja, 3 kader Kopri. Maka dalam 1 periode sebanyak 29 provinsi atau 30 PKC, kita sudah punya 30 kader unggulan. Yang itu sudah punya keilmuannya masing-masing menjadi pakarnya. Serius membayangkan itu. Karena misalnya cabang Jakarta, Oke. Malang, Bandung, Surabaya, Jogja, itu akan berbeda dinamikanya dengan teman-teman yang tentu. ada di Sorong, ada di apa, Tentu. ada di apa gitu. Ini kan saya bukan bicara soal siapa yang punya Bukan ruang untuk merebut. jumlahnya 3 itu kalau kamu nyari Oke, 3 di oke. Jakarta itu akan banyak. Kamu ngelirik kanan kiri langsung akan ketemu. Mungkin itu adalah bagian dari sisi ideal saya yang akan saya lakukan. Oke. Tapi kalau jumlahnya akan bisa lebih banyak, maka itu akan lebih banyak bermanfaat buat kelembagaannya. Baik, berarti yang pertama adalah tadi beasiswa, yang kedua itu ada program kayak sertifikasi. Oke. Terus apa lagi selanjutnya? Kader unggulan. Ya, itu untuk menuju ke kader unggulan Untuk kan menuju kader semuanya unggulan. kan. Nah, pertanyaannya kembali lagi, sektor apa yang menurutmu di masa depan itu ini kayaknya paling cocok untuk anak-anak teman-teman PMII atau Kopri itu ke sana misalnya? 3 profesi, 3 kemampuan yang saya rasa itu tidak lekang oleh zaman, Mas. Oke. 1 kemampuan dalam menulis. Menulis, oke. Kemudian orang yang ahli bahasa, dan yang ketiga adalah orang yang ahli IT yang bergerak di IT. digitalisasi. Kemampuan Kemampuan itu harus menjadi pondasi dasar bagi kader-kader yang harus dimiliki. Dan rasanya soal kepakaran itu semuanya harus bisa. Soal nanti ke depan ada yang jago kimia, ada yang jago fisika, kemudian ada yang jago IT, ada yang jago menulis, jago public speaking, layanan sebagainya. Itu harus di-endorse oleh Kopri PB PMII. Yang kemudian setelah 1 periode saya selesai misalnya begitu, maka kader-kader terbaik inilah yang nantinya bisa kita tempatkan dalam ruang-ruang strategi. Saya punya impian kalau kader Kopri besok ada yang menjadi Menteri Keuangan, kira-kira begitu. Dan itu berangkat dari Kopri dengan kepakaran yang memang kita rawat secara kelembagaan. Tapi kalau kamu cita-citanya ada yang Menteri Keuangan, cuma yang didorong tadi adalah 1 kebahasaan, IT, sama apa tadi satunya? Bahasa, Bahasa, IT sama menulis. itu Ini mana yang ekonomi makronya itu, jadi Sri Mulyani harus tahu makro Oke, ini. itu tadi kan tiga bahasa ini yang saya anggap tidak lekang oleh zaman, Oke. yang harus dimiliki oleh setiap kader. Tapi soal kepakaran siapa yang punya keilmuan yang lainnya, maka itu boleh jadi juga jadi variabel lain Nah. untuk bisa dikembangkan. Masuk. Kira-kira begitu. Masuk. Jadi Coba kamu bayangkan Oke. sekarang ya, kamu sudah jadi ketua Kopri dan kamu di akhir kepengurusanmu. Kamu setelah 3 tahun, sekarang 2024, 2025, 6, 7. Sekarang kita ada di tahun 2027. Dan kamu sudah memimpin 1 periode 3 tahun itu. Apa bedanya masa 27 sekarang dengan berakhirnya masanya Maya 2024? Inovasi apa yang ada di situ? Yang pertama akan makin banyak kader-kader perempuan yang mereka itu punya pendidikan yang lebih luas dan yang lebih bagus. Oke. Karena adanya
beasiswa pendidikan tadi, kemudian adanya kader-kader perempuan yang mereka itu lebih bertalenta yang bisa disiapkan dalam ruang-ruang strategis dengan adanya manajemen talenta tadi. Terus kemudian di samping itu Kopri juga akan menjadi kelembagaan yang unggul dalam segi gerakan perempuan. Dan tentu dalam kondisi tersebut di 2027 ke depan saya ingin melihat bahwa kader Kopri ke depan itu kita punya nafas soal kesetaraan, kita punya nafas soal keadilan. Tapi nafas kesetaraan dan keadilan itu kita akan bawa, perempuan akan bicara soal pembangunan, perempuan akan bicara soal pendidikan, perempuan akan bicara soal ekonomi. Yang spektrum itu kadangkala jarang dilihat oleh teman-teman perempuannya sendiri. Dan saya berkeyakinan kalau teman-teman perempuan bisa fokus terhadap isu-isu tersebut untuk mengangkat kejayaan kita menuju Indonesia Emas 2045, maka kita akan punya leading sektor teman-teman perempuan yang punya kepakaran dalam bidang-bidang tertentu. Artinya perempuan yang ada dalam pendidikan, dia akan punya kebijakannya, tapi juga punya sensitivitas terhadap kesetaraan dan juga keadilan. Dan di periode terakhir nanti 2027 kita akan melihat kader-kader Kopri yang itu menjadi kebanggaan kita, yang menjadi value, yang juga menjadi legacy bagi kepengurusan selanjutnya. Jadi ada yang diturunkan begitu. Yeah. Nah, sebenarnya juga saya mau ngasih tahu Mas, saya sendiri kan bikin buku lah. Enggak dari awal dikasih taunya. Iya, karena saya sebenarnya mau ngomong bahwa ada buku kandidat saya yang ingin saya bicarakan. Buku kandidat saya maksudnya? Oh, buku saya sebagai kandidat, kira-kira begitu. Buku saya sebagai kandidat yang semua skema dalam satu periode ke depan, apa yang ingin saya lakukan dan apa yang ingin saya capai, itu semua tergambar di sini secara sederhana. Ada 9 program strategis yang ingin saya bawa, yang tadi mungkin salah satunya soal manajemen talenta, kemudian soal pengkaderan yang sistematis dan tepat sasaran, kemudian ada pendidikan beasiswa, ada beasiswa pendidikan dan juga beasiswa profesi. Nah, di samping itu juga mungkin juga saya tentu akan siap bekerja sama dengan institusi negara maupun juga kelembagaan yang lainnya, baik juga LSM, NGO maupun juga sosial masyarakat dan juga teman-teman di universitas. Nah, kamu itu siap bekerja sama dengan mereka? Sangat siap bekerja sama. Masalahnya mereka mau nggak bekerja sama? Nah, tinggal mereka harus melihat apa yang akan kamu lakukan agar mereka juga siap. Saya ingin menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan saya Kopri itu unggul dan kader-kadernya unggulan. Cocok ini pemirsa, gitu dong jawaban. Kamu harusnya dari tadi ngasihnya. Biar kita diskusi masalah ini. Sorry Mas, kirain Mas sudah ngerti ya. Oke, anyway, terakhir. Kamu bicara dari tadi mengenai Indonesia Emas. Oke. Indonesia Emas yang saya pahami itu adalah di tahun 2045 saat generasi pekerja kita itu banyak sampai 60%. Jadi orang berusia 16 sampai 45 tahun yang produktif itu sampai 60% populasinya. Itu punya pekerjaan dan produktif semuanya. Masalahnya adalah saat ini perekonomian kita diklaim membaik. Terus kemudian demokrasi kita banyak yang melihat itu bermasalah karena banyak hal, kasus korupsinya tinggi, terus kemudian ada masalah kayak persiapan generasi itu di tahun 2045 yang saat ini baru lahir itu generasi yang sekarang, kalau sekarang lahir berarti 2045 itu akan berusia 20-an tahun lagi produktifnya. Sekarang anak-anak yang lahir itu banyak yang stunting. Satu dari 4 anak itu stunting. Stunting itu artinya dia akan kekurangan kecerdasan, ada kekurangan kesehatan, ada bermasalah kesehatan dan mental. Orang yang stunting itu 20% kemampuannya akan berkurang dari orang yang tidak stunting. Makanya dianggap kita itu kalah saing di dunia luar karena masalah itu. Daya saing kita buruk. Nah,
sepede apa dengan masalah-masalah itu, terus di internal lapangan pendidikan kita menurut PISA itu masih rendah, lalu kemudian orang yang akan lahir masih terancam stunting, demokrasi yang dianggap ruang semua orang berekspresi itu bermasalah. Sepede apa kamu akan menghadapi 2045? Kalau saya percaya bahwa konsep yang saya bawa, perencanaan yang saya bawa soal Kopri unggul dan kader unggulan yang itu bisa disiapkan di lingkungan manapun, di waktu manapun, dan di zaman manapun. Artinya ketika kader-kader perempuan ini yang sudah berproses dari tingkat rayon, komisariat, cabang PKC sampai di PB, kemudian dia akan berkhidmat untuk wilayahnya masing-masing dan untuk lingkungannya masing-masing, dia bisa menciptakan ruang yang lebih berdaya, ruang yang lebih aktif, dan juga ruang yang lebih bisa dimanfaatkan oleh kelompok sekitarnya. Artinya secara sumber daya manusianya terlebih dahulu mereka sudah siap ketika diterjunkan di lapangan ataupun juga menghadapi tantangan yang ada di wilayahnya masing-masing. Oleh sebab itu saya percaya ketika di PBPMI baik di wilayah Kopri nanti kita punya hubungan hierarki antara kami di PB, di PKC, di cabang yang itu menjadi kepanjangan dari kami yang bisa bersinergi. Tentu akan ada isu yang akan saya bawa, misalnya saya bisa bekerja sama dengan institusi negara terkait isu tersebut, terkait isu yang akan saya bawa, dan itu nanti akan saya salurkan terhadap teman-teman PKC dan juga teman-teman cabang yang mereka bisa berperan aktif untuk mengangkat dan juga mendorong kader-kader terbaiknya yang mereka nanti akan berangkat dari desanya masing-masing, wilayahnya masing-masing yang akan diambil oleh teman-teman cabang dan juga PKC. Nah, kami yang dari PB-nya itu menyiapkan segala fasilitasnya yang dalam bentuk kerjasama dengan kelembagaan-kelembagaan terkait. Yang secara sederhana beban Indonesia Emas 2045 untuk kami Kopri punya masa kejayaan menjadi bagian di dalamnya itu harus disiapkan dari sekarang dari sumber daya manusianya terlebih dahulu. Makanya ingin saya rapihkan manajemen talentanya. Oke, menarik. Wah, ini mantap sekali ini. Jadi kalau disimpulkan kira-kira saat bukan kalau Wiwi mimpin ya, tapi saat Wiwi memimpin, amin, programnya itu akan banyak berada di seputar pengembangan sumber daya manusia. Di situ akan disupport dengan beasiswa, ada manajemen talenta itu tadi. Tentu Wiwi akan mempertemukan demand dan supply pasar sedang butuh apa, lalu kita nyiapin kader ke situ misalnya. Untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Walaupun saat ini masalahnya juga sangat kompleks ya yang di luar organisasi, tapi yang bisa dilakukan oleh Wiwi adalah menyiapkan yang terbaik untuk organisasi, jadi menyelamatkan kader kita agar tidak tergerus oleh kerusakan zaman itu. Kalau demokrasinya rusak, kita bikin organisasi yang demokratis misalnya di dalam, agar tempat teman-teman itu belajar dan seterusnya. Saya kira dengan track record dari komisariat sebagai sekretaris, bendahara, ketua cabang, lalu wasekjen, Wi punya kans untuk melakukan itu ya. Karena sudah terbiasa untuk menghadapi konflik sedikit banyak ya Wi ya. Nah, berorganisasi kan kuat-kuatan dan sabar-sabaran menyelesaikan masalah dan menghadapi persoalan kan. Itu harus biar teruji. Ya, biar teruji. Jadi kalau nanti menjadi pemimpin di lingkungan publik sudah biasa. Ya. Anyway, ini menarik sekali. Jadi visi misinya udah kelihatan ya. Kalau mau belum kelihatan, nanti bisa dibaca di sini, dibeli bukunya di sini. Oh nggak dibeli Mas, gratis. Orang saya mau jualan gimana? Oh jangan Mas, saya gratiskan buat kader-kader. Jadi yang mau bukunya nanti bisa hubungi Wiwi atau DM nanti di Instagramnya Wiwi. Namanya dipanggil Wiwi. Dia adalah salah seorang kandidat ketua Kopri periode 2024-2027. 3 tahun Wi ya?
Ya, 3 tahun. Oh, 3 tahun. Oke, baik. Wiwi, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih kembali, Mas. Semoga sukses. Amin. Semoga terpilih Amin. menjadi ketua Kopri, dan kepada teman-teman yang lain yang memiliki niatan juga untuk maju sebagai ketua Kopri, ketua PB, kami undang untuk sharing idenya apa agar teman-teman yang berada jauh di sana yang nggak sempat ketemu Anda itu bisa tahu Anda mau ngapain, sehingga itu menjadi bahan pertimbangan agar bisa memilih nanti saya cocok sama si A ketua cabang, calon ketua yang dari ini, saya cocok dengan si B, saya cocok idenya yang agak ke ekonomi, saya cocok idenya yang agak aktivis, saya cocok idenya yang tentang kemanusiaan misalnya, karena setiap orang punya gagasan yang berbeda-beda. Jadi kami undang agar hadir di sini dan kita sharing mengenai ide kita. Oke, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.